Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairatul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita bisa bermuajahah dalam rangka thalabil ilmi. Semoga thalabil ilmi ini menjadi wasilah Allah melimpahkan kebaikan yang banyak bagi kita semua, khususnya Allah limpahkan kepada kita istiqomatuddin, istiqomah dalam urusan-urusan agama kita sampai kelak kita menghadap Allah Ta'ala. Salawat salam semoga Allah limpah curahkan kepada usaha hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu, melanjutkan kemarin hadis tentang permisalan seorang mukmin. Masalul mukmin masalun nakhlah, perumpamaan mukmin sebagaimana perumpamaan sebatang pohon korma, di mana kami sampaikan kemarin sifat pertama berkaitan dengan pohon korma yang mesti kita miliki. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat pertama dari seorang mukmin berkaitan dengan pohon korma itu adalah la tasqutu waraquha, tidak pernah gugur daunnya. Tentu yang dimaknai tidak pernah gugur daunnya adalah dia senantiasa ada di atas iman, istiqomah. Sehingga tak kemarin ayatnya kami sampaikan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun, di surat Al-A'qaf ayat 13. Siapa yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan dia istiqomah, maka tidak ada sedikit pun perasaan takut dan khawatir. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha, mereka itu penghuni surga dan kekal di dalamnya. Jazaa'am bima kanu ya'malun, disebabkan oleh karena amal-amal yang mereka kerjakan, sebagai balasan dari amal yang mereka kerjakan. Nah, Bapak Ibu, tentu istiqomah penting, karena yang membedakan mukmin yang sesungguhnya dengan mukmin yang tidak utuh adalah keistiqomahan dalam ibadah, bahwa beribadah mesti betul-betul tidak boleh orang itu ada di pinggir saja. Kita sudah sampaikan kemarin, karena ada manusia, kata Allah, wa minan nasu mayya'budullaha ala harfin, di antara manusia itu ada yang menyembah Allah itu di pinggiran. Kalau dapat yang dia suka, dia tenang dalam Islam. Kalau dapat yang dia tidak suka, dapat fitnah, maka dia berbalik ke belakang. Maka Bapak Ibu, sifat kurma berikutnya, sebagaimana umumnya pohon, Bapak Ibu, setiap pohon termasuk kurma, itu pasti ada akarnya, ada batangnya, ada cabangnya, ada daunnya, juga ada buahnya. Akarnya apa? Kalimah la ilaha illallah. Itu akarnya, pondasi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan dua kalimat ini 13 tahun. Karena memang ketika kita hendak mendirikan bangunan yang kokoh, bunyanun marsus kalau kata Quran, kokoh, tinggi, megah, tidak akan mungkin bisa ditegakkan kecuali di atas pondasi yang kokoh. Dan karena Islam itu bangunannya luar biasa megah, maka tidak mungkin bangunan itu akan bisa tegak kecuali
pondasinya kokoh, kecuali syahadatnya betul-betul mantap. Maka kalau kita amati perjalanan dakwah Nabi sudah sangat jelas menggambarkan. Untuk dakwah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 13 tahun. Hanya membahas 2 kalimat itu. Karena memang meskipun pendek, tetapi konsekuensinya besar. Dia yang kemudian menjadi ruh bagi seluruh amal berikutnya. Barulah kemudian sekian syariat yang lengkap, yang terintegrasi, syamil mutakamil, itu ada di fase Madinah yang cuma 10 tahun. Artinya pohon yang kokoh pasti memiliki akar yang panjang, yang kuat. Termasuk pohon kurma. Dan yang unik dari pohon kurma, termasuk kalau di sini pohon kelapa, itu akarnya bahkan bisa menunjang keadaan pohon itu tetap kokoh di tengah lahan yang barangkali tidak stabil, rawa-rawa. Maka muncul istilah sekarang namanya pondasi cakar ayam. Itu bagi yang kuliah di teknik sipil akan tahu, itu mengambil prinsip-prinsip akar pohon kelapa. Dan karena sama-sama palem, tentu akar pohon korma juga seperti itu. Dia bisa menunjang bangunan yang kokoh di dalam kondisi tanah yang barangkali kurang menguntungkan. Maka kira-kira seperti itulah Islam. Ketika orang bersyahadat dengan sesungguh-sungguhnya, difahami maknanya, kemudian dia amalkan, apapun sukunya, dari jenis manusia yang manapun, maka dia akan menjadi manusia terbaik. Maka Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Memang mukhatabnya pada saat itu ini para sahabat. Tetapi ini, formulasi ini, janji ini berlaku ila yaumil qiyamah. Tinggal kemudian apakah mereka mau mengamalkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu 3 syaratnya. Bahwa dia amar ma'ruf nahi munkar dan semua dasarnya adalah iman. Jadi tauhid. Kata kunci pokoknya adalah ada di tauhid. Ketika akarnya kokoh, fondasinya kokoh, maka bangunan di atasnya mau dibangun setinggi apapun, dia akan kokoh berdiri. Tentu tidak sempurna dikatakan pohon kalau cuma akarnya saja. Maka dia harus ada batangnya. Ulama mengatakan batangnya adalah rukun iman yang 6. Kemudian ada cabangnya. Cabangnya tentu adalah sekian amaliyah sholih yang banyak itu. Segala macam ketaatan maupun ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Sementara buahnya adalah kebaikan dan kebahagiaan yang akan didapatkan seorang mukmin maupun yang bisa dia bagikan kepada orang lain sejak di dunia sampai besok di akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, buahnya itu pasti dirasakan mukmin. Maka manisnya iman itu hanya bisa dirasakan oleh seorang mukmin. Dan begitu juga berikutnya bagi mukmin yang sungguh-sungguh di dalam dia berislam, melaksanakan syariat Islam, maka dia akan bisa memberikan manfaat yang besar bagi orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Allah menjanjikan orang-orang yang beriman kemudian wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, yang dia diikuti oleh keturunannya yang bersama-sama dia di dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, dikumpulkan mereka bersama dalam surga yang sama. Itu tafsir Ibnu Abbas. Artinya keimanan kita, ketakwaan kita itu punya manfaat untuk keluarga. Kata imannya mungkin beda, yang penting sama-sama iman. Itu berlaku anak kepada bapak, bapak kepada anak. Termasuk ke atasnya lagi, nenek, kakek, dan seterusnya.
Maka ini tentu adalah nikmat yang besar. Di dunia yang secara zahir mukmin punya kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Di akhirat pun ternyata juga kemanfaatan mukmin itu masih berlanjut kepada saudara-saudara mukmin lain yang banyak faseknya, yang ketika dia diwafatkan Allah belum bisa bertaubat secara sempurna, di mana lebih banyak maksiatnya daripada pahalanya, tentu harus dibersihkan dulu, masuk dia ke surga, masuk dia ke neraka. Maka mukmin yang lebih dulu masuk ke dalam surga itu memberi manfaat bagi yang masih tertinggal di neraka. Jadi sampai seperti itu kemanfaatannya seorang mukmin. Mereka memohon, menagih janji kepada Allah setiap saat. Kapan waktunya kami diberikan hak syafaat. Maka ketika saatnya sudah tiba, mereka kemudian diperintahkan oleh Allah untuk turun ke dalam neraka. Tentu ya dalam kondisi aman-aman saja. Maka kan kami sampaikan kemarin tentang istiqomah. Afdalul karomah luzumul istiqomah. Jadi karomah yang paling hebat, yang paling afdol itu adalah melekatnya istiqomah. Ada yang mengatakan al istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih unggul dibandingkan 1000 karomah. Itu salah satu buktinya. Besok di akhirat kemanfaatannya mereka mencari saudara-saudaranya yang beriman, yang terpaksa harus masuk neraka duluan karena banyak dosanya, diambil. Sehingga pada akhirnya mereka bisa masuk ke dalam surga. Maka kemanfaatan yang lebih besar yang mana dibandingkan orang-orang beriman? Yang semua itu didapatkan atas fadilah Allah berupa kalimat tauhid yang senantiasa ada di dalam hatinya. Maka Allah mengatakan kalimat tauhid itu seperti pohon yang baik. Alam taro kaifa dharaballahu matsalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu pohon korma atau pohon apapun dia tidak akan tidak akan sempurna, tidak ada artinya sebuah pohon ketika tidak ada buahnya. Maka kira-kira seperti itulah seorang mukmin. Mukmin itu akan menjadi sempurna kemanfaatannya ketika dia ada buahnya. Buahnya adalah kebaikan yang memberikan manfaat untuk dirinya, begitu juga untuk orang lain, khususnya orang yang ada terdekat dengan dirinya. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, pohon kurma itu tidak akan hidup kecuali mendapat banyak air. Mungkin banyak orang mengira karena kurma itu tanaman gurun, tidak butuh air kayak kaktus. Boten. Kurma itu tidak bisa hidup kecuali dapat banyak air. Meskipun hidupnya di padang pasir. Tapi uniknya dia butuh banyak air, Bapak Ibu. Begitu juga mukmin. Mukmin itu butuh air. Tentu yang dimaknai air bukan air secara fisik yang kita minum setiap hari itu. Dan memang manusia kebutuhan paling mendasar secara fisik adalah air. 80% tubuh kita itu air. Maka kalau kekurangan cairan, sedikit saja, sudah tidak fokus. Iklan Aqua, Pak. Pintu kaca ditubruk dan seterusnya. Kalau lebih parah bisa mati. Orang bisa tidak makan seminggu, tapi kalau dia tidak minum 3 hari, mati dia. Karena memang air itu paling mendasar. Nah, tentu yang dimaksudkan air di sini bukan air dalam pengertian fisik, air yang kita minum. Maka Ustadz Adi Hidayat biasa menyampaikan, memberi tausiah ketika masuk bulan Sya'ban untuk kita memperbanyak mengumpulkan air, mengkonsumsi air, kata beliau. Karena Sya'ban itu dari kata sya'bun, kelompok. Di mana orang Arab zaman dulu ketika sumur Zam-Zam itu hilang, saya mengatakan hilang karena diuruki
oleh Bani Khuza'ah karena kalah berperang, diurugi. Maka mereka pada saat Sya'ban itu mesti keluar berkelompok-kelompok mencari air, kata beliau. Nah, tentu sama seperti ketika orang hendak masuk Ramadan, ya banyak kumpulkan air. Apa air yang dimaksud? Kata beliau, secara bahasa, ternyata air dalam bahasa Arab itu bisa disebut dengan istilah syariat. Maka ketika kita ingin hidup secara sehat, kira-kira begitu, hidup yang betul-betul hidup seperti korma, maka kita butuh mengkonsumsi syariat dalam segala bentuknya. Baik bentuknya ilmu atau bentuknya amal. Itu mesti banyak kita konsumsi supaya kita sehat dan betul-betul hidup, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, yang namanya syariat Islam itu pasti mengarahkan manusia menuju kepada kehidupan. Bahkan ketika zahirnya syariat itu seolah-olah menyebabkan manusia punya potensi jadi mati. Maka di surah Al-Anfal, nanti bisa dibuka di rumah, ayat 24, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Ini ayat menarik Bapak Ibu. Karena sebelumnya dan setelahnya Allah itu bicara tentang perang. Surat Al-Anfal kan isinya perang. Dan yang namanya perang ini potensi hidup atau potensi mati, Pak? Perang loh ini. Apalagi perang zaman dulu itu mesti yang mati banyak kok zaman dulu. Zaman sekarang kan tombol-tombolan jarak jauh tidak terlalu seru. Yang mati paling-paling berapa kalau hari ini? Zaman dulu pasti ratusan ribuan dalam satu peperangan. Tapi Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Ijabahlah, penuhilah seru Allah dan Rasulnya idza da'akum, ketika Allah dan Rasulnya menyeru kepada engkau lima yuhyikum, kepada hal-hal yang menyebabkan kamu benar-benar hidup. Maka bahkan ketika syariat itu perang, sesungguhnya orang yang berperang itu senantiasa hidup bahkan ketika dia syahid. Maka yang membedakan orang yang syahid pada saat peperangan dengan orang yang mati di luar itu, orang yang syahid itu tidak dimandikan. Karena yang dimandikan hanya yang mati saja. Karena orang yang syahid hakikatnya tidak pernah mati. Dia cuma berpindah tempat. Ketika yang lain mati memasuki fase penantian di alam barzakh, mereka sudah hidup di surga. Sudah menikmati atmosfer surga, sudah minum air surga, sudah makan buah-buahan surga. Maka tentu mereka lebih hidup bahkan dibandingkan yang kita yang masih tertinggal di dunia ini. Maka ketika mereka syahid, mereka tidak dimandikan. Itu sesungguhnya simbol sesungguhnya. Ketika kita mau memahami, unik memang Islam itu. Segala aspek kehidupannya itu pasti ada pelajaran. Bahkan ketika Allah mengatakan, berangkatlah kalian berperang. Itu bahasa Qur'annya Allah dan Rasulnya sedang menyeru kalian untuk menuju kepada kehidupan. Maka Bapak Ibu, ayat ini dilanjutkan oleh Allah, yang isinya adalah peringatan bagi orang-orang yang ragu-ragu ketika menyambut seruan Allah. Atau bahkan menolak. Kata Allah, wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah bahwa sungguh Allah itu membatasi antara manusia dengan hatinya. Maka ketika orang ragu-ragu dengan dinnya, dengan syariatnya, khawatirnya dia akan mendapatkan hijab batas antara hati dan dirinya. Maka semakin dia ragu, semakin jauh dia dari Islam. Maka ketika urusannya sudah yang akidah khususnya, cuma ada satu kalimat, sami'na wa ata'na. Kemudian Allah melanjutkan, wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan sesungguhnya kepada Allah lah kamu semua akan dikumpulkan.
Maka Bapak Ibu sekalian, jadi syariat yang kita ilmui, yang kita amalkan, itu sumbernya dari wahyu Allah. Kan begitu, nggih? Uniknya Bapak Ibu, Allah menyebut wahyu itu dengan istilah ruh. Jadi Quran, wahyu itu disebut oleh Allah dengan istilah ruh. Karena sesungguhnya begini Bapak Ibu, makhluk dikatakan hidup itu kalau ada ruhnya. Tidak penting, kondisi fisiknya tidak penting. Ada orang, ini contoh, fisiknya sempurna. Di ronsen Pak Edi, utuh semua. Densitas tulangnya luar biasa, opik betul Pak. Berarti kalsiumnya tinggi. Pokoknya utuh, organ-organnya bagus. Paru-parunya bersih dan seterusnya, utuh pokoknya. Diambil darahnya, dicek lab, bagus semua. Kolesterol di bawah 200. Nah, kan begitu, nggih. Asam uratnya juga bagus, segala macamnya bagus dia. Fisiknya dilihat sempurna. Tapi tidak ada ruhnya. Hidup atau mati, Bapak Ibu? Mati. Sehebat apapun keadaan fisiknya, dia tetap dianggap mayit. Karena tidak ada ruh. Sementara yang satunya lagi, secara fisik ajur-ajuran pokoknya. Diarani urip ke yo ora, tapi yo ora mati kan begitu nggih. Diambil darahnya dicek, pokoknya gak karu-karuan hasilnya. Di ronsen wis ora utuh remuk kabeh. Tapi si urip masih ada ruhnya. Berarti dia masih hidup. Maka sesungguhnya hidup itu bukan dilihat dari bagaimana keadaan fisiknya. Tapi yang paling penting, masih adakah ruh di dalam fisik tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak mau menerima syariat dikatakan mayit. Dan bahwa Bapak Ibu sekalian tadi, sumber daripada syariat itu adalah Al-Quran. Dan Allah menyebut Al-Quran dan wahyu itu sebagai ruh. Jadi Allah mengatakan begini di surat Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Ruh ini maksudnya Al-Quran. Man min amrina, dengan perintah dari kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab, yaitu Al-Quran. Dan juga tidak mengetahui apa itu iman. Maka pengertian iman, begitu juga dengan syariat, itu dasarnya tetap Al-Quran. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tetapi kami jadikan Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di ayat yang lain Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man mayyasha'u min ibadih. Dia Allah menurunkan para malaikat dengan membawa ruh dengan perintahnya kepada siapapun yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Quran itu ruh. Dan yang menarik begini, Allah melanjutkan, an angdiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Yang inti daripada ruh atau wahyu Quran tadi adalah angdiru annahu la ilaha illa ana. Peringatkanlah olehmu sekalian bahwa tidak ada ilah, zat yang layak untuk disembah, layak untuk dianggap penting, ila ana, kecuali aku Allah. Fattakun, maka bertakwalah kamu kepadaku. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ruhnya mukmin, kalimah la ilaha illallah.
Maka ketika orang tidak mau bertauhid, ketika orang tidak mau menerima syariat Islam, hakikatnya dia mati. Meskipun dohirnya jalan kemana-mana. Saya sampaikan tadi, fisiknya boleh sempurna. Kalau tidak ada ruh, dia tetap disebut mayit. Fisiknya mungkin gak karu-karuan, tapi sepanjang ruh masih melekat di dalamnya, maka dia disebut hidup. Maka di surah Al-An'am Allah mengatakan, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya bisa berjalan di tengah-tengah manusia? Kama masaluhu fid dzulumati laisa bi khariji minha. Sama dengan orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Yang karena dia ada dalam kegelapan itu, dia tidak bisa keluar dari sana. Maksudnya apa Bapak Ibu? Manusia itu tanpa iman hakikatnya mati. Meskipun dia nampaknya hidup, berjalan di tengah-tengah manusia. Karena ya dengan kebodohannya, kejahilannya, kekufurannya, maka dia tidak akan pernah bisa keluar dari berbagai macam kesesatan, keburukan yang dia kerjakan. Allah mengatakan, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka orang kafir itu bahagia dengan hidupnya hari ini. Karena jenengan bayangkan, cara hidup mereka kan sudah sedemikian menyimpang. Homoseksualitas itu kan munculnya dari mereka, bukan dari kita, ditular-tularkan ke sini. Dan mereka bangga dengan itu. LGBTQ itu jelas menghancurkan sendi-sendi kehidupan mereka, tapi mereka menganggap itu hal yang baik. Meskipun sudah hancur-hancuran hidupnya. Maka banyak para pastor, pendeta yang tinggal di Indonesia mengatakan, saya bersyukur hidup di Indonesia. Kenapa? Mayoritasnya Muslim. Coba enggak, sudah. Semua jadi LGBT kata dia. Hanya Islam yang tegas dan jelas menolak LGBT. Surah peduli, pokoknya syariat yang mengatakan haram, ya tetap haram. Sudah, enggak usah dicari dalil yang lain. Enggak usah dicari pembenaran-pembenaran yang lain. Kalau Kristen sudah berubah, Katolik pun sudah mengakui pernikahan sesama jenis hari ini. Pusing semua nih orang Kristen hari ini. Yang itu mukmin Bapak Ibu. Jadi jelas sekali persamaannya. Kurma hidup dengan air dan jumlahnya banyak. Mukmin hidup dengan siraman air yang asalnya dari wahyu ilahi. Maka ketika kita menghendaki hidup yang betul-betul hidup Bapak Ibu, ya mari setidaknya diawali dengan memperbanyak taklim, kita pahami, dimaknai betul, kita amalkan sesuai kadar kemampuan kita. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, kurma itu pohon yang sangat kokoh. Saya sudah jelaskan sedikit tadi di depan. Kuat sekali. Dan seperti itulah mestinya seorang mukmin, Bapak Ibu sekalian. Mesti kokoh keimanannya. Karena itu sumber daripada pengamalan syariat berikutnya. Maka Allah mengatakan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun. Jadi akarnya jauh ke dalam bumi. Sehingga dia tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Maka seberapa kesempurnaan keimanan seseorang, ya nampak dari seberapa mantap dia berislam. Dan kalau orang sudah mantap iman dan Islamnya, dia tidak menganggap yang lainnya itu penting. Tidak silau dengan yang lain. Maka terkenal itu pada saat perang Qadisiyah. Ada sahabat namanya Rubai bin Amir. Pada waktu itu dia mendatangi Kisra. Kisra itu raja Persia. Jadi pada masa itu, ya memang sejarah itu berulang. Super power itu kok ya mesti loro begitu.
Dulu superpowernya itu Romawi dan Persia. Nah, tahun 90-an Amerika dan Uni Soviet. Hari ini Amerika dan Cina, kan begitu ya, superpowernya kan dua. Dan orang silau hari ini, wah Cina hebat. TikToknya gak karu-karuan sekarang. Seolah-olah kalau datang dari Cina harus peng-pengan. Kalau dulu datang dari Amerika sudah luar biasa. Sama di masa Nabi pun begitu. Kalau melihat Persia, Romawi sudah silau. Nah, pada saat Rubai bin Amir itu datang, perang Qadisiyah itu perang yang luar biasa besar. Itu zamannya Umar bin Khattab. Sebuah peperangan yang pada akhirnya dimenangkan umat Islam. Dan ketika pulang ke Madinah membawa harta itu kalau dirupiahkan nilainya sudah kuadriliun hari ini. Saking banyaknya harta. Itu menunjukkan, jangan bayangkan Indonesia perang sama Cina, kayak terus menang, Pak. Niku bondone kados nopo niku digomulih niku. Nah, itu bedanya kita sama Umar. Ketika harta itu datang berlimpah, menangis Umar. Menangis dia. Menang telak, bawa harta segitu banyak, dan pasti harta itu digunakan untuk yang baik. Nangis. Kenapa beliau nangis? Ditanya beliau oleh Abdurrahman bin Auf. Sesungguhnya ini adalah kebaikan. Kata Abdurrahman bin Auf, lawang perang menang loh Pak. Pulang bawa ghanimah, dan ghanimah ini buatan dintit. Tidak dikorupsi, tidak seperti di sini. Nangis beliau. Apa kata beliau? Kalau ini baik, mestinya ini terjadi pada masa Rasulullah. Kalau ini baik, setidaknya ini terjadi pada masa Abu Bakar. Karena Rasulullah pasti lebih baik dari saya, dan Abu Bakar lebih baik dari saya. Kenapa terjadi pada masa saya? Itu kata Umar. Karena ukuran beliau-beliau ini sudah bukan lagi dunia. Nah, kembali ke Rubai bin Amir. Belum perang, Pak, nih. Baru utusan datang. Mas, ketika datang, namanya perang kan mesti perang urat saraf. Ditunjukkanlah kemegahan istana Persia. Permadaninya, niku nek ditek ambles sampai biji polok. Di hadis disebutkan begitu. Saking tebalnya, napa niku permadani. Permadaninya panjang ratusan meter. Kisra duduk di ujung bersama dengan pejabat-pejabatnya. Nah, menuju ke sana itu dikasih gerbang kecil, pendek. Sehingga orang yang lewat harus nunduk. Bungkuk. Nah, tujuannya kan ben bungkuk itu Pak, maksudnya itu. Nah, lah yang namanya Rubai bin Amir itu datang itu bawa pedang dan keledai. Namanya mukmin itu mesti pinter. Mau digawing ini maksudnya ben munduk-munduk. Apa yang dilakukan? Dia bungkuk, Pak. Tapi dibalik. Dia kalau nunggang kuda kan kepala di depan toh, menghadap ke depan. Dibalik, dia menghadap ke ekor. Akhirnya bukan bungkuk tapi nyedit. Nah, itu Rubai bin Amir. Begitu dia lewat gerbang pendek itu nyedit deh. Itu menghormat apa ngenyek, Pak? Itu hebatnya mukmin. Nah, ketika saat melewati gerbang, kemudian dia turun dari keledainya. Keledai itu diikat di bantal-bantal di sana. Dia bawa pedang. Pedangnya tidak dibawa, Pak. Diseret. Membelah karpet. Orang iman, Pak. Nah, dia sampaikan tawaran dari Umar bin Khattab. Bahwa Islam datang itu untuk membebaskan manusia dari perbudakan manusia kepada manusia. Mengembalikannya hanya mengabdi kepada, menghamba kepada Allah Ta'ala. Ini masyhur ditulis oleh Sayyid Qutb. Ini buku pertama yang saya baca ketika saya masih anak-anak. Gak ngerti karpe, Pak. Ma'alim Fitorik. Ini salah satu buku yang betul-betul isinya indoktrinasi tentang urusan tauhid. Jadi kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Urusan kokohnya iman. Gak iman dengan dunia. Dan dia datang dengan dengan kepala tegak, meskipun secara mal kalah jauh, secara teknologi jelas kalah jauh. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang kelima, ini penting untuk kita juga perhatikan. Korma, meskipun tanaman gurun,
bukan berarti dia gampang tumbuh di tempat lain. Bahkan kurma itu hampir-hampir tidak bisa tumbuh di sembarang tanah. Kurma yang asli, gitu, pakai shot asli ini, tidak bisa ditanam selain di daerah gurun. Yang bisa ditanam di sini itu sudah mengalami proses rekayasa lewat Thailand dulu. Pak Adi mesti tahu itu. Jadi sekarang ada kurma yang bisa ditanam di daerah tropis yang taninya subur model kayak Indonesia karena sudah dilakukan rekayasa di Thailand. Sehingga ketika ditanam di sini dia hidup subur dan bisa berbuah. Kalau yang asli umumnya niku ya tukul, tapi rawuh urip-uripan. Gedine suwi bisa ora gede-gede. Kata setengah jenenge masjid, napa? Masjid Takwa niku iki. Masjid Pak Nur Salim niku masjid Takwa niku iki. Engko ini kan enten kurma niku. Wis ngono kuwi modele. Niku sing asli tukulan saking kurma Arab niku. Tapi sing woh niku mesti kurmanya khusus. Jadi memang kurma itu tidak bisa tumbuh di sembarang tanah. Nah, tanah ini apa? Hati, Bapak Ibu. Maka iman tidak bisa tumbuh di sembarang hati. Apalagi hari ini, dakwah itu tidak ada satupun manusia yang belum pernah menerima. Sehingga tidak ada alasan masa fatroh saya boleh tidak berislam karena dakwah tidak sampai, tidak ada hari ini. Dakwah pasti sudah tersampaikan ke seluruh manusia. Tetapi apakah manusia semua beriman? Tentu tidak. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengibaratkan iman itu sebagai hidayah. Hidayah diibaratkan Nabi seperti air hujan. Sementara tempat tumbuhnya iman, tempat air itu jatuh, ya, itu kan disebut tanah. Dalam konteks manusia adalah hatinya. Maka dalam sebuah hadis ini cukup panjang, Nabi mengatakan begini, masalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilm, permisalan petunjuk, hidayah dan ilmu yang aku dapatkan dari Allah Ta'ala, kamatsalil ghaithil katsir asaba arda, seperti hujan yang turunnya deras menimpa tanah atau bumi. Hari ini sudah derasnya hidayah sudah tidak bisa dibayangkan ini. Semua lini. Menimpa semua tanah, semua hati manusia. Tapi apakah semua menerima? Nabi menjelaskan. Fakana minha naqiyah. Di antara tanah itu ada yang jenisnya naqiyah. Seperti apa? Qabilatul ma fa'ambatat al-kala wal ushbal katsir. Dia menerima menampung air, lalu menumbuhkan rumput dan tumbuhan yang banyak. Itu jenis pertama. Jadi orang yang menerima hidayah, diterima, kemudian dia berislam dan beramal. Seperti tanah subur, banyak humusnya, air hujan turun di situ, sebelumnya kering dia. Kata saat ini loh, jog udan ngaten nggih. Tiba-tiba besok sudah mulai muncul banyak tanaman. Ini nanti ya. Ya harapannya kita ada di sini. Setiap menerima ilmu baru, dan itu sesungguhnya adalah hidayah yang sumbernya Quran dan Sunnah, bertambah imannya. Dengan iman yang bertambah, maka bertambah juga amalnya. Wa idza tuliyat alaihimul ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan Quran, bertambah imannya. Tapi ada juga jenis berikutnya kata Nabi, fakan wakanat minha ajadib. Ada juga yang jenisnya jenis ajadib kata Nabi. Amsakatul ma fanafa'allahu bihan nas fasyaribu wasaqau wazara'u. Dia menampung air. Kemudian Allah memberikan manfaat dari tampungan air itu kepada manusia. Sehingga mereka bisa minum, mengambil airnya, dan bercocok tanam. Nah ini ajadibnya cara mriki gampangane watu padas, Pak. Dan diarepkan rata-rata seperti itu tanahnya. Batu. Tanah yang dari batu, ketika turun air hujan, ditampung dia. Gak ngeresep blas, utuh.
jadi dia telaga-telaga kecil. Bisa diambil manfaat. Manusia ambil airnya untuk minum, untuk menyirami tanaman, binatang datang untuk minum, dan seterusnya. Ada manfaat. Tetapi si penerimanya tidak mendapat manfaat sedikit pun. Yang paling ekstrim ini adalah para orientalis. Pernah dengar nama Karen Armstrong? Saya banyak baca bukunya. Ini orang Australia, Kristen. Tapi buku-bukunya tentang Islam luar biasa. Tebel-tebel Pak, segini Pak. Ada banyak itu, Karen Armstrong. Dia tidak beriman, sangat paham dengan Islam. Tapi tidak beriman. Yang mengambil manfaatnya orang Islam dari hasil risetnya beliau. Dan ada sekian banyak orientalis yang kemudian banyak mempelajari Islam dan memberi manfaat untuk kita semua. Termasuk salah satu, saya lupa namanya, yang mempelajari ilmu falak. Untuk menentukan hisab, banyak yang orang orientalis. Bahkan yang lebih parah lagi, ada beberapa sangat-sangat alim, seolah-olah beriman, tapi sebetulnya memusuhi. Kalau zaman dulu namanya kan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kalau zaman modern ada Sunuk Burgonya. Ada pernah dengar hoax Sunuk? Sunuk Burgonya itu bukan sembarangan orang loh Pak. Ini orang Belanda masuk Islam, resmi masuk Islam. Dia nikah 3 kali, semua anaknya naib. Jadi istrinya 3 itu muslim semua, muslimah semua, bapaknya naib kabeh, Pak. Punya anak semua. Luar biasa kan ini Sunuk Burgonya. Yo poso. Ilmunya kalau dibandingkan kita semua jauh. Sampai dia dulu tinggal cukup lama di Mekah dan Madinah untuk belajar. Dan dijuluki Syekhul Islam Batavia. Tidak sembarangan orang dikasih gelar Syekhul Islam. Sehingga tidak sembarangan ulama berani diskusi dengan Sunuk Burgonya. Saking kedalaman ilmunya, Pak. Hafal Quran. Bukhari Muslim hafal. Walau alam, tapi beberapa suratnya mengatakan sesungguhnya dia itu tidak beriman. Tapi, nek poso ya poso, tenanan poso nih. Nikahnya juga sama dengan yang Islam. Ilmunya luar biasa. Tapi dia gunakan ilmunya untuk memerangi umat Islam. Sampai akhirnya karena saran-saran dari Sunuk Burgonya, maka negara Islam Aceh Darussalam dikalahkan oleh Belanda. Setelah sekian puluh tahun, Belanda tidak pernah bisa mengalahkan. Nah, ini Sunuk Burgonya. Mungkin munafik zaman modern itu ya Sunuk Burgonya ini. Alim alamah nih. Nek ditukar Gus Bahaya orang karuan kalah ya zaman saiki. Cuma sayangnya beliau tidak beriman. Ajaib. Ilmunya didapatkan orang lain manfaatnya, tapi dirinya sendiri sama sekali tidak dapat manfaat. Nah, beberapa ulama mengatakan ya termasuk para ulama yang pitromong dok kados kula niki. Ini bahaya nih. Jangan-jangan masih kategori ajaib. Ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, ini yang paling parah, kata Nabi, asobat min ifatan ukhra innama hiya ti'an. Air hujan itu, maksudnya Islam itu, dakwah itu, menimpa jenis tanah yang lain, yakni ti'an. Seperti apa? La tumsik ma'an wa la tumbit. Tidak menampung air dan tidak menumbuhkan rumput. Pasir. Padang pasir ini udan seminggu nggih mboten enten bekasih. Maka Bapak Ibu sekalian, ini tipe yang paling payah ini. Dikasih dakwah, itu umumnya orang kafir kan begitu dikasih dakwah, ya ora mudeng karepe, ya juga tidak beriman. Maka kata Nabi, kala afadzalika masalu mangfaquha fi dinillah wa nafa'ahu fa'alima 'allama. Demikianlah permisalan orang yang berilmu atau faqih dalam urusan agama dan mengambil manfaat darinya. Dia mengetahui dan mengajarkannya. Wa mathalu malam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallah alladzi arsiltu bihi. Dan permisalan orang yang tidak menganggapnya sama sekali dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku bawa. Jadi kalau dibagi dua, mukmin itu mesti jadi yang
natiyah, fakih, tapi manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain. Sementara yang model kedua, ya tidak menganggap sama sekali. Meskipun mungkin alim, dia tidak beriman. Apalagi mereka yang tidak ngerti Islam, pasti tidak beriman. Maka mukmin semestinya menjadi tadi tanah-tanah yang natiyah. Ketika datang dakwah kepadanya, disambut sepenuhnya. Syukur diilmoni kan begitu. Nah, ini memang kapasitasnya beda-beda. Maka setelah mendapatkan ilmu, dia sampaikan lagi dan dia amalkan. Maka Allah kan mengatakan di surah Fussilat itu, wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Maka siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak kembali kepada Allah dan beramal saleh dan dia menunjukkan identitasnya sebagai seorang mukmin. Dan tentu semua itu pertama berangkatnya dari iman, kedua ada ikhtiar untuk menyambut hidayah dengan taklim salah satunya. Dan berikutnya merawat semua itu dengan amal soleh. Maka Bapak Ibu sekalian, sementara saya akhiri sampai di sini. Ini masih berlanjut Pak, ini nanti beberapa pertemuan masih membahas soal kurma terus nih mungkin. Ini masih persamaan yang kelima. Nanti insya Allah ada 17. Insya Allah ada 17 nanti. Semoga yang kami sampaikan ini memberikan manfaat khususnya bagi saya dan tentu bagi penjenengan semua. Harapannya tentu dari waktu ke waktu kita semakin baik. Sehingga pada akhirnya kita semua bersama dengan kerabat keluarga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dibangkitkan bersama-sama dalam surga yang sama. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.